Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Jesa Lumahu, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Negeri Manado. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas salah satu kearifan lokal yang sangat inspiratif dari tanah Minahasa, yaitu Mapalus. Dan judul podcast kita di hari ini yaitu Gotong Royong ala Mapalus, Inspirasi dari Minahasa. Podcast ini adalah tugas mata kuliah Kearifan Lokal Mapalus, alur eksplorasi konsep dengan dosen pengampu Prof. Dr. Jamsi Pasandaran MPD dan Dr. Meike Imbar MPD. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam podcast kita, alangkah baiknya kita mengenal seperti apa sih Kabupaten Minahasa itu. Ya, Kabupaten Minahasa adalah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tondano. Berdasarkan suku, pada umumnya penduduk Kabupaten Minahasa berasal dari suku Minahasa sebagai penduduk asli wilayah tersebut. Adapun suku pendatang pada umumnya berasal dari suku Sangir, Talaut, Gorontalo, Wolaang Mongondo, dan suku pendatang lainnya seperti Jawa, Bugis, dan asal Papua. Dalam bidang keagamaan, masyarakat Kabupaten Minahasa memiliki beragam kepercayaan. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 mencatat bahwa mayoritas Kabupaten Minahasa memeluk agama Kristen, yakni 93,26%, di mana Protestan 85,10% dan Katolik 8,16%. Sebagian lagi memeluk agama Islam, yakni 6,57%, kemudian kepercayaan Hindu 0,08%, Buddha 0,06%, dan Konghucu 0,01%. Bangunan rumah ibadat yang ada di Kota Tondano ini yakni terdapat 1016 bangunan gereja Protestan, 68 bangunan gereja Katolik, 31 bangunan masjid, dan 2 bangunan pura. Kabupaten Minahasa memiliki 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 227 desa. Dari total 171 kecamatan, 332 kelurahan, dan 1.507 desa di seluruh Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa memiliki satu universitas negeri, yaitu Universitas Negeri Manado atau UNIMA, Kampus Biru Tonsaru Tondano Selatan, dan satu sekolah tinggi swasta, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, kecuali di Kota Tondano, di mana terdapat 8 sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Di beberapa kota dan kecamatan terdapat rata-rata 2 hingga 3 SLTA saja. Mapalus suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya orang Minahasa. Kata Mapalus terbentuk dari 2 kata, ma sebagai awal untuk menunjuk pada sebuah proses yang aktif dan palus yang berarti dicurahkan atau dibagikan.
Mapalus dari segi istilah artinya saling mencurahkan tenaga dan sumber daya atau saling membagikan apa yang dimiliki masing pihak atau orang. Mapalus berarti bekerja bersama atau bergiliran dengan kesepakatan-kesepakatan yang diterima bersama untuk menyelesaikan suatu kerja atau bertani demi tujuan yang diharapkan bersama. Budaya Mapalus memiliki nilai-nilai resiprocal, partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, kepemimpinan disiplin, transparansi, kesetaraan, dan rasa saling percaya. Mapalus ini dilakukan secara spontan tanpa mengharapkan balasan atau bayaran. Kegiatan sehari-hari penduduk setempat sebagian besar di bidang pertanian. Pada pagi hari, para petani, baik laki-laki maupun perempuan, telah bersiap-siap untuk melaksanakan pekerjaan di kebun. Kegiatan ini dilaksanakan baik secara perorangan, keluarga, maupun dalam bentuk kelompok yang disebut Mapalus. Mapalus dilaksanakan secara bergilir. Pekerjaan yang dilakukan seperti membuka lahan pertanian, menanam sayuran, dan pada saat panen. Secara umum, Mapalus artinya suatu bentuk kerjasama bantu-membantu sejumlah orang-orang sedesa dalam bentuk suatu kelompok yang jumlahnya berkisar 10 sampai dengan 40 orang. Alangkah indah hiburan jiwa. Anggota kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang sama yang dipenuhi secara bergiliran menurut adat. Mapalus terdiri dari beberapa tahap, yaitu sehari sebelum berangkat ke kebun, jam 7 malam, seorang anggota yang telah ditunjuk meniup trompet, menandakan bahwa besok akan bekerja. Pagi harinya, trompet kembali dibunyikan, menandakan bahwa akan berangkat ke kebun. Di kebun, trompet kembali ditiup, menandakan bahwa saatnya bekerja. Keunikan dalam mengerjakan lahan pertanian sebagai sumber semangat bekerja, mereka membawakan nyanyian-nyanyian, sehingga tidak terasa pekerjaan selesai dilaksanakan. Melalui Mapalus, berbagai kebutuhan yang secara pribadi cukup berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Dengan adanya kebersamaan di dalam Mapalus yang telah mereka pelihara keberadaannya, mereka merasa segala kebutuhan hidup bermasyarakat dapat dipenuhi. Kerja bagus, kerja bagus. Melalui Mapalus inilah, sebagai lembaga sosial kemasyarakatan di desa dapat terjaga kelestariannya. Tanam lima urat. Satu rai lima urat.
5 lo. 55. Semua habis. Yo, batang bawat lain. Tambah dikit bawang tuh lain ya. Oh, siapa cuma sedikit? Aduh. Pulang karu. Rama kenapa? Mau pulang nih. Pulang. Bos red untuk. Kalau ya nanti kau bawang. Cepat bawang. Bawang. Halo bawang. Selain Mapalus pertanian, ada juga Mapalus membuka kebun. Dalam tradisi Mapalus, membuka kebun adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan secara bersama-sama. Proses ini biasanya melibatkan banyak orang dari satu kampung atau komunitas di mana mereka saling membantu tanpa imbalan. Nah, di daerah Minahasa ini itu selalu diadakan Mapalus dalam membuka kebun, dan ada juga tahap-tahap membuka kebun di Minahasa dalam tradisi Mapalus. Yang pertama ada musyawarah awal. Nah, sebelum mulai bekerja, biasanya pemilik kebun akan mengundang tetangga, saudara-saudara terdekat untuk membicarakan waktu dan kebutuhan bekerja. Nah, musyawarah awal ini dilakukan agar semua orang dapat berpartisipasi sesuai jadwal yang telah disepakati. Setelah pembicaraan musyawarah awal, ada persiapan alat dan bahan. Kemudian pembagian tugas. Nah, dalam pembagian tugas ini, proses gotong royong, setiap orang memiliki peran tertentu. Ada yang menebas rumput, ada yang menebang pohon kecil, ada yang membakar sisa tanaman, atau ada yang menggali lubang untuk tanaman baru. Kemudian ada kerja sama dan ada makan bersama atau sumanga. Nah, setelah pekerjaan selesai pada tengah hari, akan ada waktu istirahat untuk makan bersama. Setelah makan bersama, ada bergilir dalam Mapalus. Setelah membantu membuka kebun milik satu anggota, sistem ini bersifat bergilir. Jadi, di semua anggota itu juga dapat merasakan bagaimana Mapalus itu terjadi. Ternyata ada manfaat Mapalus dalam membuka kebun. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, pelestarian budaya. Yang keempat, ekonomi masyarakat. Selain manfaat, ada juga nilai-nilai dalam Mapalus membuka kebun. Yang pertama itu adalah gotong royong, kemudian kepedulian sosial, dan keberlanjutan. Mapalus adalah salah satu cara tradisional yang menunjukkan bagaimana masyarakat bisa hidup harmonis dengan alam dan dengan sesama. Dalam konteks pertanian, khususnya membuka kebun, Mapalus memperlihatkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang sangat kuat di Minahasa. Ada juga Mapalus dalam konteks membangun rumah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Minahasa yang berlandaskan pada prinsip gotong royong. Dalam tradisi ini, anggota komunitas saling membantu tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk uang. Sama seperti kegiatan membuka kebun dan Mapalus pertanian.
Mapalus dalam membangun rumah melibatkan seluruh anggota masyarakat yang bekerja sama untuk membantu salah satu anggota membangun rumah barunya. Tradisi Mapalus dalam membangun rumah menunjukkan bagaimana masyarakat Minahasa mempraktikkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempercepat proses pembangunan, Mapalus juga mempererat ikatan sosial dan mendukung kemandirian ekonomi lokal. Pasti rekan-rekan sekalian itu bertanya, apa sih itu Mapalus? Nah, Mapalus adalah sebuah tradisi gotong royong seperti yang telah kita lihat tadi, yang mana terdapat Mapalus pertanian, Mapalus membuka kebun, dan yang sekarang adalah Mapalus membangun rumah. Nah, tradisi gotong royong yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Istilah Mapalus sendiri berasal dari bahasa daerah Minahasa yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, Mapalus adalah kegiatan kerjasama di mana anggota komunitas bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, mulai dari bertani, membangun rumah, hingga acara adat. Tradisi ini menggambarkan bagaimana kekuatan kebersamaan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, apakah Mapalus masih relevan di zaman sekarang yang serba modern dan digital ini? Jawabannya tentu saja, nilai-nilai gotong royong yang ada dalam Mapalus bisa menjadi inspirasi bagi berbagai bidang kehidupan kita saat ini. Dalam dunia kerja, misalnya kerjasama tim, seperti yang dilakukan di video ini, untuk mencapai tujuan bersama, prinsip Mapalus dapat diterapkan dalam perusahaan atau organisasi di mana kesuksesan individu dan kelompok berjalan seiring. Begitu pula dalam kehidupan sosial, kita bisa melihat bagaimana konsep gotong royong bisa membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan peduli. Bahkan dalam konteks global, banyak tantangan seperti krisis lingkungan dan perubahan iklim yang memerlukan kerjasama global. Ada juga gotong royong dalam pesta adat Minahasa atau Mapalus Pesta Adat Minahasa. Ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang sangat kuat. Pesta adat seperti upacara pernikahan, upacara kematian, atau perayaan tradisional lainnya melibatkan partisipasi seluruh komunitas.
Upacara adat pernikahan yang sangat penting dan penuh makna di masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Upacara ini memiliki akar yang kuat dalam budaya Minahasa dan merupakan salah satu manifestasi paling khas dari pernikahan tradisional di daerah ini. Toki pintu adalah istilah dalam bahasa Minahasa yang secara harfiah berarti membuka pintu. Dalam konteks pernikahan, toki pintu melambangkan pembukaan pintu gerbang pernikahan bagi pasangan yang akan menikah. Ini adalah momen penting di mana pasangan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka bersama sebagai suami dan istri. Sumaru, kegiatan posisi Simaru. Bapak Ibu, untuk informasi, orang mau makan adat, makannya tidak pakai tanpa dulu, berdiri. Ya, orang makan adat berdiri. Itulah gotong royong dalam budaya Mapalus di Minahasa yang telah kita lewati dalam podcast kita pada saat ini. Budaya Mapalus adalah budaya kearifan lokal dari Kabupaten Minahasa yang sampai dengan saat ini masih dibudayakan oleh para warga Minahasa. Kesimpulannya, gotong royong Mapalus adalah bentuk praktik sosial di mana anggota masyarakat saling membantu dalam berbagai aktivitas, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra. Hal ini memperkuat ikatan sosial, meningkatkan efisiensi kerja, dan menciptakan rasa kebersamaan. Dengan demikian, gotong royong Mapalus bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga memberikan nilai budaya yang mendalam dan integral dalam kehidupan komunitas. Nah, itulah sedikit cerita tentang Mapalus, tradisi gotong royong dari Minahasa yang sangat inspiratif. Mari kita coba menerapkan semangat kebersamaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Minahasa dalam upaya kehidupan kita setiap hari. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa bersama kita bisa mencapai lebih banyak, karena melalui bersama-sama itu bisa menghemat juga waktu kita dalam bekerja. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap semangat dan terus sebarkan kebaikan. Terima kasih.